Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di Renungan Padinan GKJ Purwantoro, Sabtu Wage 15 Agustus 2026 bersama saya Esther Ernawati dari Pepantan, Embulukerto. Renungan pagi ini terambil dari Galatia 5 ayat 13 yang begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Judul firman Tuhan pagi ini adalah memaknai kemerdekaan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kemerdekaan selalu menjadi tema besar dalam sejarah manusia. Setiap bangsa yang meraih kemerdekaan bukan hanya mengalami pembebasan dari belenggu penjajahan, tetapi juga menerima pembebasan untuk mengisi dan menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan mulia dari kemerdekaan itu. Demikian pula dengan bangsa kita Indonesia. Kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajah, melainkan kesempatan untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, persatuan, dan kehidupan yang lebih baik. Dalam kehidupan iman, konsep kemerdekaan juga sama pentingnya. Sebagai orang percaya, kita telah menerima kemerdekaan di dalam Kristus. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa, tetapi lebih dari itu, kita juga dimerdekakan untuk hidup bagi Tuhan. Kemerdekaan ini bukan sekedar kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dituntun oleh Roh Kudus untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan menegaskan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Galatia 5 ayat 13. Artinya, meski kita sudah bebas dari belenggu dosa, godaan untuk menyalahgunakan kebebasan tetap ada. Karena itu, kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita memilih untuk mengasihi, melayani, dan hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lalu seperti apa cara kita memaknai kemerdekaan dengan benar? Yang pertama, kemerdekaan dari dosa untuk hidup dalam kebenaran. Kristus telah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Tetapi kemerdekaan itu bukan berarti hidup sesuka hati. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemerdekaan sejati berarti bebas dari kuasa dosa agar kita mampu menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, menggunakan kemerdekaan untuk kasih dan pelayanan. Galatia 5 ayat 13 mengingatkan kita agar jangan menyalahgunakan kebebasan untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk melayani sesama dalam kasih. Artinya, kemerdekaan orang percaya tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata, mengasihi, memberi, mengampuni, dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan dengan hidup menurut kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus. Hidup merdeka berarti hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging. Dengan berdoa, merenungkan firman, dan hidup dalam ucapan syukur, kita menjaga agar kebebasan kita tidak melenceng, melainkan diarahkan untuk melaksanakan rencana Allah. Inilah inti dari kemerdekaan sejati, hidup dalam damai, taat, dan penuh tujuan bersama Tuhan. Kemerdekaan yang kita terima di dalam Kristus adalah anugerah yang sangat berharga. Karena itu, kita perlu bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya menggunakan kemerdekaan ini dengan benar?
Apakah saya benar-benar mengisi kemerdekaan itu dengan hidup dalam kasih dan pelayanan kepada Tuhan serta sesama? Ataukah saya masih sering tergoda untuk memakainya demi mengikuti keinginan daging dan keinginan pribadi? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kita terus menyadari tujuan sejati dari kemerdekaan yang Kristus berikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menyadari bahwa mengisi kemerdekaan dalam Kristus bukanlah sekedar slogan, melainkan keputusan setiap hari untuk memilih hidup menurut Roh Kudus. Itu berarti kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama dengan tindakan nyata, dan setia melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara inilah kemerdekaan tidak disalahgunakan, melainkan dipakai untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau, melainkan kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.